Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel dan kali ini kita bongkar rahasia lagi. Jadi ada komen yang sudah saya cari lagi, sahamnya, data-datanya dan sudah saya pelajari untuk bisa dijelaskan. Nah, jadi beberapa komentar akan saya jawab di sini. Saham-sahamnya itu ada, bentar, ini saya sharekan dulu. Ini ya, jadi NSSS dari Gian Jovan dan saham Hoki dari Marcelo Novantio 8263. Nah, sebelum itu saya juga mau menjawab komentar dari Jurnal Trading 3923. Di sini dia menuliskan begitu banyak pelaku pasar dan setiap pelaku bisa beberapa broker. Bagaimana bisa membaca broker summary dengan tepat? Belum lagi harus menentukan berapa lama harus ngecek broker 1 minggu, 1 bulan terlalu random menurut saya. Jika ada teori broker konsisten, saya yakin Bandar juga nggak akan nunjukin di Broksum biar diikuti retail. Oke, itu komentar yang bagus sekali. Dan sebenarnya banyak orang yang kalau baru kenal saya, tahu cara saya analisa saham kayak gini, memang selalu ngomong sama, soal randomnya itu selalu sama. Ya dalam hal ini di YouTube memang saya juga random sih, milih komennya secara random. Tapi kalau dibilang membacanya secara random, itu nggak mungkin. Karena dari awal, semua saham yang dijadikan konten sini udah saya pelajarin duluan. Makanya broker summary-nya selalu sudah dalam bentuk screenshot. Itu artinya udah saya pelajarin semua, bahwa memang ada data yang bisa saya jelasin. Ya, itu udah saya tanda-tandain biasanya broker-broker mana yang perlu diperhatiin, baru saya jelasin semua dalam video ini, itu artinya tidak ada random sama sekali. Jadi benar-benar udah dipelajarin dan efeknya terhadap harga saham benar-benar sudah bisa dijelaskan ada hubungannya. Jadi bukan sembarangan berteori lalu ditembak ke video aja demi view, enggak. Jadi benar-benar tidak ada apa namanya, tidak ada kerandoman di antara kita di sini ya. Randomnya cuma asal pilih komentar untuk dijawabnya aja, karena ini adalah orang-orang yang saya nggak kenal sama sekali kan. Ya terus soal kalau broker itu bisa nggak kelihatan di broker summary, memang ada kondisi tertentu yang bisa nggak kelihatan, tapi kalau misalnya konsisten, biasanya kalau konsisten pasti kelihatan, karena itu kan pembelian berulang-ulang atau penjualan berulang-ulang yang ujung-ujungnya jadi jawaban kenapa bisa menjegal satu harga, menjegal satu tren, bikin dia nggak bisa naik. Memang susah untuk bacanya, itu butuh waktu untuk belajar dan itu cukup lama. Jadi sebenarnya saya bikin video ini juga bagian dari atau upaya dari bagaimana saya bisa menjelaskan lebih dalam tentang apa yang saya tulis di buku saya Bandarmologi versus Technical. Itu buku udah saya tulis 4 tahun yang lalu ya, video ini ya 2024, saya bikinnya 2020. Jadi setelah 4 tahun mungkin memang agak terlambat, tapi metode ini masih relevan dan saya coba untuk membuat video edukasi yang lebih dalam tentang metode ini. Sebenarnya kalau dibilang ngaco, saya kira itu cuma tentang kita cocok atau enggak dengan menggunakan metode tersebut ya. Jadi memang nggak semua orang bisa ngerti, tapi kalau yang bisa ngerti biasanya udah tahu bagaimana cara kerjanya. And just in case masih bingung dengan teori ini, untuk siapapun ya yang lagi nonton video ini, kami juga punya program membership yang memang dibuat untuk edukasi lanjutan kepada Anda yang masih bingung dengan bagaimana sih analisa saham dengan cara seperti ini, dan kemudian dibuat trading plan-nya menggunakan cara ini juga. Ya, karena kalau kita nunggu dan naik atau udah turun baru cari berita, berita kadang-kadang cuma jadi jawaban untuk sesuatu yang udah terjadi, ya walaupun fakta, tapi kan telat. Gitu. Sedangkan kalau kita bisa baca broker summary ini, kadang-kadang kita bisa tahu duluan. Makanya saya selalu bilang gini ya, perumpamaannya. Kalau kita mau tahu hutan kebakaran, lihat aja hewannya kabur duluan. Nggak usah tunggu apinya depan kita. Karena kalau apinya udah depan kita, kitanya ikutan kebakar. Nah, itu kan penerapannya sama kayak broker summary. Kita mau tahu perilaku pelaku pasar yang lain nih. Mereka buy atau sell, yang mana kemungkinannya akan kemana harga sahamnya. Jangan kita tunggu udah naik atau udah turun. Kalau udah naik, ya udah telat, nguber ke atas juga kita kemungkinan nyangkut. Kalau udah turun, biasanya kita pas tahu turun juga udah dari kondisi udah lagi floating loss. Jadi sebenarnya metode ini bisa banget tuh dipakai. Terus bicara tentang membership, setiap akhir tahun kami selalu bikin promo ya. Dan tahun ini tidak ketinggalan, kami menurunkan promo um, membership sampai dengan 50%. Bukan sampai dengan sih, malah udah 50%. Karena dulunya 1 bulannya kami itu 1 juta, ini kami turunkan sampai dengan 500.000. Ini rinciannya di layar udah kelihatan ya, 1 bulan 500.000, 3 bulan 1,3 juta, dan 12 bulan alias 1 tahun itu 5 juta. Jadi ini kami turunkan, mengingat yang selama ini banyak yang minat dengan kami, tapi ada keluhan misalnya fee-nya terlalu tinggi dan lain-lain. Jadi kami udah buat keringanan, yang mana memang jadi tradisi atau kebiasaan dari WA Project juga tiap akhir tahun bikin promo ini.
Apa aja yang dapat? Ya, ini semua sudah tertulis ya, pilihan saham dengan potensi uptrend akurasi tinggi. Background dari pemilihan sahamnya sendiri salah satunya adalah yang saya jelaskan dalam bongkar rahasia ini. Jadi kadang-kadang ada aja yang bisa saya jelasin dengan broker summary, walaupun sebagian ya benar-benar murni dari kemampuan dari sistem screening. Terus ada potensial fast trade yang mana bisa membantu mencari saham yang naiknya sampai auto rejection. Terus edukasi via live streaming, jadi nggak cuma nunggu di Zoom yang dilempar ke YouTube dan lain-lain. Kalau memang ada yang saya jelasin, selalu dijelasin. For example, kemarin ada RO yang turun sampai auto rejection, itu sudah saya jelasin juga ke member-member. Kenapa? Pas orang lagi minat-minat kumpulin, demi dapetin AADI, kok malah sayanya tidak rekomendasi. Pas tanggal berapa gitu, saya malah ingetin untuk jualan. Terus ada juga newsletter dan early warning untuk saham-saham yang belum diinformasikan pada Outlook. Jadi di Outlook itu sebenarnya selalu terlambat ya. Kalau di Outlook itu juga kami tulisnya kan direkomendasikan secara teknikal. Artinya kalau secara teknikal udah naik, udah ada pattern udah jadi, baru direkomendasi. Kalau di membership selalu ngomongnya sebelum kejadian. Jadi kita nyolong start pas orang beli, baru kita jadi distributornya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi komennya adalah saham NSSS dan hoki. Kita akan mulai dari saham hokinya dulu, di mana saya mau buka chartnya dulu untuk lihat apa yang bisa kita ambil kesimpulannya. Saya pilih saham hoki karena ini termasuk cukup gampang dan seperti yang saya bilang tadi, memang sudah ketahuan sebenarnya datanya itu cukup oke. Dan saat ini adalah pengujian resisten yang cukup menarik ya, karena sudah sempat breakout tapi kayaknya diuji lagi. Jadi harap sabar ini ujian karena sebenarnya ada bagian yang menarik di bulan November. Ini ada double bottom yang mana disertai dengan akumulasi. Oleh karena itu yang akan saya lakukan di saham hoki adalah membuka broker summary langsung di bulan November aja. Ya, yang penting Anda tahu saat ini secara teknikal memang ngetes resisten ya. Resistennya ada di 127. Dan posisinya sekarang ada di support 123. Ada efeknya nggak nih kita tahu support resisten ini? Jawabannya akan kita dapetin dengan melihat dari broker summary-nya. Kita mulai. Hoki. Sampai dengan tanggal 29 November kemarin, saya ngelihat sih sebenarnya nggak distribusi ya saham ini ya. Hampir sama kuat lah, nggak distribusi banget. Tapi saya di sini ada highlight broker kakak, yang mana jadi perhatian karena sepanjang bulan November, kalau Anda perhatiin, ini ada akumulasinya dari broker ini, dan cukup besar. Kemudian 837.000 lot, sisa 562.000. Kalau dibilang bagus sih bagus, agak-agak trading ya. Cuman sayang, maksudnya agak trading karena kalau kelihatan dari buy-nya 837.000, sisanya 562.000 sepanjang bulan November, artinya ada sebagian yang dibalik ke market. Ini cocok dengan yang terlihat pada tanggal 29 November. Beli 11.000, jual 9 ribuan. Kemungkinan karena saham ini likuiditasnya agak minim, jadi kadang-kadang harus dibalikin ke publik sekali-sekali ya. Jadi kalau kondisi kayak gini, secara summary-nya aja, kalau dia masih bagus di bulan tersebut, maka ada kemungkinan penguatan lanjutan. Jadi untuk saham hoki ini overall cukup bagus, tapi kalau tadi supportnya di grafik itu 123, ternyata secara broker summary-nya 117. Jadi batas amannya sampai dengan 117 di saham ini. Kalau dibilang menarik, saya bilang ditanya menarik atau tidak, saya akan bilang ini cukup menarik, walaupun minusnya cuma kurang liquid aja. Ya, soal penyebabnya, news dan lain-lain, saya kurang tahu. Mungkin nanti kalau ketemu kita akan share di channel publik Telegramnya WH Project aja. Tapi untuk sejauh ini, data yang bisa kita buka, hasilnya cukup bagus. Nah, jadi, kelihatan ya perbandingannya ya. Tadi kalau kita lihat di chart, itu kena 123 sebagai support terdekat. Ternyata, kalau lihat dari average buy, 117. Artinya apa? Ya, sampai dengan 117 masih dalam batas aman. Pun, jangan sampai yang akum jadi yang distribusi. Kalau udah kayak gitu, ya 117-nya nggak usah dilihat lagi. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu NSSS. Seperti biasa, kita buka grafiknya dulu. Kalau ini tadi hoki kita buang, gambarnya sekarang kita NSSS. Sip, mantap ya. Naik sebagai, ini sawit berarti CPO ya. CPO naik terus. Dari IPO ini, wow. Oke, walaupun tadi grafiknya kayaknya agak-agak glitch ya, tapi bagus sekali. Volumenya juga naik.
Berarti tinggal cari tahu aja siapa nih yang aktif trading sepanjang at least tahun 2024. Memang sekarang ini mengingat ini sudah mau akhir tahun 2024, emang langsung lihat setahun-setahun itu yang paling enak karena kita bisa langsung prediksi bahwa apakah akumulasi atau distribusi sepanjang tahun ini bisa berlanjut di tahun berikutnya atau tidak. Karena sebenarnya grafik itu nggak usah dipisahin dengan tahun, bulan, hari dengan jam, itu sebenarnya hanya harga yang berjalan doang kan. Oke, jadi saat ini saya tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa secara grafiknya selain daripada dia strong uptrend dengan volume yang terus naik. Ya, volumenya terus naik. Dan dia ini all time high atau enggak saya nggak tahu, tadi grafiknya di zoom out aja dia agak-agak glitch, jadi ya kita langsung cek aja apakah ada kondisi yang perlu diperhatiin atau enggak. Dan saya mulai ke atau lanjut ke broker summary-nya. Ini dia. Sebenarnya langsung ketahuan sih pelakunya siapa yang bikin saham ini meriah banget, yaitu broker IF ya. Jadi transaksinya sampai 43 juta itu dari year to date. Year to date ya, Januari 1 sampai 29 November. Karena memang 29 November adalah hari Jumat kemarin ya, pada saat sebelum saya bikin video ini. 43 juta sepanjang tahun. Terus dia nggak sendirian karena dibantu ada broker AK juga yang belinya lumayan besar, beli 849.000, sisa 3.000 lot doang. Tradingan doang ini orang. Terus bukannya orang ini broker ya, karena orangnya biasa beda. Banyak maksud saya. Terus ada broker BK juga, ada broker CP juga, ada CC juga. Banyak tradingannya ya. Jadi memang nih saham sebagus-bagusnya tradingan semua. Tapi apakah benar IF ini transaksinya besar sepanjang tahun atau cuma di bulan-bulan tertentu? Ya, saya sudah siapkan screenshotnya untuk dari Januari, Februari, Maret sampai bulan November terakhir untuk lihat apakah atau seberapa besar peran dari broker IF ini terhadap saham NSSS, baru kita ke kesimpulannya. Ternyata Januari beneran aja ya, sudah aktif dan langsung 8,3 juta lot, sisanya 80.000 lot. Februarinya sama, aktif banget, beli 2 juta lot, jual juga 2 juta lot, sisa 170.000. Ya masih lumayan cakep sih kalau yang Februari ini dibanding yang Januari ya. Walaupun tetap aja penjualannya tuh udah hampir habis. Terus di bulan Maret sama juga, ditemenin AK terus ya. Kalau kita lihat, kita mundur sedikit. Januari AK IF, Februari IF juga, AK juga ada. Maret juga ada, bahkan di sini AK-nya jadi seller. Terus bulan April sama juga ya, walaupun dalam beberapa bulan ke depan ini, dari Januari sampai April, ternyata sisa net volumenya masih lumayan oke, malah meningkat. Mungkin ini yang bikin orang semakin semangat atau memang sengaja dilakukan juga supaya orang jangan mengira ini saham volume kosong juga. Lanjut, di bulan Mei ternyata turun lagi net volumenya, tapi benar-benar broker IF itu luar biasa aktifnya. Juni juga sama, ya. Dengan sellernya juga variatif, beda-beda, jadi tidak ada crossing di sini. Juli apalagi, ya 1,8 juta, tapi ternyata di Agustus, nanti kita coba cek grafik di Agustus, cocok nggak? Kalau cocok harusnya Agustus itu grafiknya agak turun, karena sepanjang Agustus broker IF-nya sampai net sell. Pun nggak menutup fakta bahwa dia tetap paling aktif ya, beli 1,4 juta, jual 1,5 juta. Lanjut, di September seller lagi, Oktober seller lagi, November baru buy lagi, cakep banget dengan net volume 1 jutaan. Itu kenapa jadi summary tadi sampai dengan 43 juta pembelian dia, tapi netnya cuma tinggal 1,7 juta, itu berarti sisaan dari bulan November. Nah, kita akan balik ke grafiknya, cek di bulan Agustus, lalu kesimpulannya. Oke, ini dia. Di Agustus turunnya sedikit ya ternyata ya, tapi mungkin memang cocok dengan kondisi di mana broker IF tadi itu aktifnya kan luar biasa, dia net sell tapi juga ikutan menjaga ya. Jadi sebenarnya ini yang terjadi bulan Agustus berakhir sideways, kemungkinan memang bolak-balikan doang, karena kan saya bukanya langsung 1 bulan. Kalau dibuka per hari mungkin lain cerita. Nah, di bulan November baru kelihatan indah banget. So, gimana kesimpulannya? Kalau kesimpulan saya cuma satu, Anda harus berharap broker IF jangan udahan trading di saham ini. Karena kalau udahan nggak ada yang ngangkat lagi. Itu semua gara-gara aktifnya dia doang yang luar biasa, yang memungkinkan saham ini untuk
day trade gitu. Untuk trading ngebut-ngebutan tuh bisa di saham kayak gini, karena ada yang benar-benar aktif membuat volumenya tinggi. Walaupun volumenya agak-agak kosong hitungannya kan, aktifnya sampai 1 juta, 2 juta, sisanya berapa ratus ribu, berapa puluh ribu, ya berarti kan sebenarnya tidak ada saham yang disimpan sepanjang bulan tersebut kan. Jadi eh, berhubung tadi bulan November ada sisa 1,2 jutaan lot, ya berharap di bulan Desember jangan dihabisin gitu aja. Kalau udah dihabisin terus nggak ada pembelian lagi, kemungkinan saham ini nggak naik lagi. Karena kita udah lihat sepanjang 1 tahun peran satu broker doang yang cukup besar di saham ini. Berarti ini juga saya katakan bahwa NSSS walaupun adalah saham sawit tidak ada efeknya dengan pergerakan harga sawit karena ini dikendalikan oleh adanya broker yang tunggal aktif banget di saham ini. Recommended atau enggak, saya kira sih kalau yang bisa scalping akan selalu bilang recommended dan saya setuju, apalagi ini spreadnya asik banget kayak yang terjadi pada tanggal 28 ya. Biarpun kalau akhir dari grafiknya terlihat cuma menguat 2,5%, tapi turun sampai 208, sempat naik sampai 270, siapa yang nggak mau coba? Saya kalau ada waktu scalping juga pasti saya ambil ini saham. Jadi memang ini saham scalping yang luar biasa dibantu sama broker satu macam untuk nggak satu sih tadi dua ya, ada dua broker, yang satu aktif banget, yang satu lagi lumayan aktif doang, tapi benar-benar lebih disarankan untuk trading aja. Jadi kalau dari hoki sama NSSS tadi kesimpulannya dua-duanya oke dengan kondisi yang berbeda. Yang satu akumulasinya lebih jelas, yang satu lagi terlalu untuk trading yaitu NSSS itu sendiri. Oke, jadi untuk dua komentator tadi semoga terjawab, saya lupa namanya. Semoga terjawab, semoga informasinya berguna. Dan untuk Anda yang masih bingung metode ini, seperti yang saya sampaikan di awal, kita ada promo membership, bisa dipakai, dimanfaatkan untuk Anda yang mau ikut. Nanti kita bisa belajar lebih lanjut di sana. Yang pasti nggak cuma kayak begini dan akan lebih dalam. Karena kita menggunakan topik yang kemudian kita pelajarin lagi sama-sama supaya Anda ngerti, nggak cuma dilempar rekomendasi, habis itu gue mesti ngapain gitu kan. Ya udah kasih rekomendasi, memang sebenarnya rekomendasi itu kan ada gerakannya, ada buy atau sell-nya, tapi setidaknya di balik dari rekomendasi tersebut ada yang bisa dijelaskan dan itu akan membuat Anda lebih ngerti. Persiapan untuk menjadi trader mandiri juga ada, apalagi sekarang lagi fase promo. Promonya itu berapa lama saya juga nggak tahu, rencananya sih mau permanen aja, harga segitu-segitu aja kalau misalnya memungkinkan. Tapi kalau misalnya nggak, kita aja nanti. Yang jelas saat ini tidak ada batasan berapa lama promo ini dibuat, jadi buat yang mau ikut, silakan manfaatkan. Anda tinggal klik link di deskripsi video di bawah, atau seperti biasanya kalau udah sering lihat Outlook di website WH Project, Anda sudah tahu lah tinggal klik di panel mana aja. Oke, sekian video saya pada kali ini. Silakan like and dislike sebagai respon Anda terhadap video ini, dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again, bye-bye.